السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Hadirin yang saya hormati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, juga pendengar suara Perak Jaya, kembali kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai nikmat-nikmatnya yang tak terhingga, yang saat ini kita masih bergelimangan dengan nikmat-nikmat tersebut. Nikmat Islam, nikmat iman, nikmat kesehatan, juga nikmat waktu luang serta taufiknya hingga kita bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah. Salawat dan salam kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, tabi'in dan seluruh pengikutnya hingga akhir masa. Di pagi yang cerah ini tak lupa kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala kebaikan yang ada pada hari ini dan hari berikutnya. Juga kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari kejelekan yang ada pada hari ini dan kejelekan sesudahnya. Ma'asyiral ikhwah, kita sampai kepada topik yang baru tentang hadis qudsi ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan bumi lalu mulai berputar. Hadis qudsi ini terdapat dalam Sunan Tirmidzi atau kitab Al-Jami'-nya pada juz kedua halaman 241-242. Hadis ini kembali kepada sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala: لما خلق الله الأرض جعل التميد فخلق الجبال فعاد بها عليها فاستقرت فعجبت الملائكة من شدة الجبال قالوا يا ربي هل من خلقك شيء أشد من الجبال؟ قال نعم. قال الحديد. قالوا يا رب فهل من خلقك شيء أشد من الحديد؟ قال نعم النار. فقالوا يا رب فهل من خلقك شيء أشد من النار؟ قال نعم الماء. قالوا يا رب فهل من خلقك شيء أشد من الماء؟ قال نعم الريح. قالوا يا رب فهل من خلقك شيء أشد من الريح؟ قال نعم ابن آدم تصدق بصدقة يمينه يخفيها من شماله.
Anas bin Malik meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, tatkala Allah Subhanahu wa taala menciptakan bumi itu berputar. Lalu Allah menciptakan gunung sebagai pasaknya agar bumi itu stabil. Maka dengan gunung itu bumi kembali ke tempatnya sehingga menetap, artinya kembali kepada porosnya. Kemudian para malaikat takjub terhadap kekuatan yang namanya gunung tadi, karena begitu diciptakan memang oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai penahan agar bumi ini tidak miring, agar bumi ini tidak labil, menjadi stabil. Mereka bertanya, "Ya Rabb, wahai Rabbku, adakah dari ciptaanmu yang lebih kuat dari gunung?" Maka Allah menjawab, "Ya, besi." Besi dikatakan lebih kuat dari gunung karena gunung dari batu umumnya, maka yang lebih kuat adalah besi. Kemudian para malaikat kembali bertanya, "Ya Rabb, adakah ciptaanmu yang lebih kuat dari besi?" "Ya, ada," kata Allah menjawab, "yaitu api." Karena besi bagaimanapun bisa leleh dengan yang namanya api. Kemudian kembali malaikat bertanya, "Apakah dari ciptaanmu ada yang lebih kuat dari api?" Maka Allah menjawab, "Ya, yaitu air." Subhanallah. Api yang terlihat begitu dahsyat, dikatakan sampai dijuluki oleh dalam bahasa kita si jago merah, dapat melahap bangunan dalam bentuk apapun, besarnya apapun bahannya bisa dilalap oleh api. Akan tetapi api sendiri yang terlihat begitu perkasa dapat dipadamkan oleh yang namanya air. Dan air pun memiliki kekuatan yang tidak dimiliki oleh api. Air itu dapat merobohkan bangunan pula. Air itu dapat meluluh lantahkan yang namanya kota ataupun desa beserta isinya. Kita saksikan itu ketika terjadi banjir misalnya. Yang namanya mobil, yang namanya truk sebesar itu, semuanya bisa disapu oleh yang namanya air. Karena air juga memiliki kekuatan. Bahkan mungkin dengan teknologi modern, air bisa dijadikan pembangkit listrik dan seterusnya. Kemudian di sini kita kembali kepada hadis. Bagaimana malaikat kembali bertanya, "Ya Rabb, adakah dari ciptaanmu yang lebih kuat dari air?" Maka Allah menjawab, "Ya, yaitu angin." Demikian pula angin adalah salah satu dari tentara-tentara Allah yang pada masa yang lalu, pada masa sebelum umat ini, Allah gunakan untuk salah satu bentuk siksaan kepada umat yang bermaksiat kepadanya. Bagaimana angin ini kemudian menghancurkan yang namanya salah satu dari kaum Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian setelah itu malaikat kembali bertanya masih, "Ya Rabb, adakah ciptaanmu yang lebih kuat dari angin?" Angin yang begitu ketika kencang berhembus dapat merobohkan atau dapat menghancurkan segala yang ada di permukaan bumi yang menonjol. Apakah ada yang lebih kuat dari itu? Kata para malaikat, "Na'am." Allah kembali menjawab, "Ya, ada yang lebih kuat dari angin." Apakah itu? Yaitu Ibnu Adam, yaitu ketika manusia, subhanallah, ketika manusia bersedekah dengan tangan kanannya sedangkan tangan kirinya tidak mengetahui. Artinya ketika seseorang mengeluarkan
hartanya di jalan Allah, namun dia menyembunyikannya, tidak diketahui, hal itu tersimpan hanya antara dirinya dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana bentuk sedekah yang demikian dikatakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala lebih dahsyat dari ciptaannya yang beragam, yang memiliki kekuatan dahsyat, entah itu gunung, entah itu hadid atau besi, kemudian api, kemudian angin, semua itu dikalahkan kekuatannya oleh kekuatan seseorang yang mampu menahan nafsunya, yang mampu artinya mengendalikan nafsunya menuju ketaatan kepada Allah dan keikhlasan beribadah kepadanya, sehingga dia mengeluarkan hartanya, sesuatu yang dia hasilkan dari peras keringat, banting tulangnya, sesuatu yang dia hasilkan dari jerih payahnya sehari semalam, dia keluarkan dan dia rahasiakan, dia jadikan itu antara dirinya dan Allah saja yang tahu. Orang yang demikian lebih kuat, lebih tegar daripada gunung yang berdiri tegak, lebih kuat daripada besi yang demikian kerasnya, lebih kuat dari api yang demikian menyala, lebih kuat daripada angin yang demikian menerpa, lebih kuat daripada air yang demikian mengalir. Subhanallah. Kemudian At-Tirmidzi menyatakan sanad hadis ini hasan gharib. Kemudian hadirin dan pendengar suara Praja yang saya hormati dan dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ini ketika yang namanya karunia Allah subhanahu wa ta'ala diarahkan kepada hal yang positif, diarahkan kepada hal yang berbau ketaatan. Bagaimana dengan yang namanya harta ketika diarahkan kepada yang negatif? Maka di sini tak lupa oleh muallif disampaikan kerasnya ancaman dalam kezaliman dan riswah. Riswah artinya adalah, kalau bahasa kita, sogok atau suap. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min hakimin yahkumu bainan nas illa jaa yaumal qiyamah wa malakun akhidun biqafah thumma yarfa'u ra'sah ila as-sama' fa in qala alqihi alqahu fi mahwatin 40 kharifan. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dari Abdullah bin Mas'ud, tidaklah seorang hakim memutuskan perkara di antara manusia, melainkan datang nantinya pada hari kiamat, sedangkan malaikat itu mencengkram yang namanya tengkuknya atau belakang lehernya, kemudian mengangkat kepalanya ke langit, menunggu perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Akan diapakan kiranya orang yang berbuat zalim, memutus perkara di antara manusia dengan aniaya, dengan cara yang zalim, apa balasannya? Demikian ini, yaitu malaikat memegang dengan kasar atau mencengkram yang namanya tengkuknya, kemudian menunggu perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala sambil melihat ke langit. Jika datang komando dari Allah subhanahu wa ta'ala, lemparkanlah dia, maka malaikat langsung akan melemparkannya ke dalam jurang yang jauhnya selama 40 tahun. Waliyadzubillah. Ketika seorang hakim berdiri atau
hendak memutuskan di antara perkara manusia, maka tak ubahnya, dikatakan dalam sebuah hadis, tak ubahnya dia itu berdiri di antara surga dan neraka. Salah satu kakinya di surga, di kanan, yang kanan itu di surga, yang kiri itu di neraka. Manakah yang dia putuskan? Jika keadilan, jika kebenaran, maka yang kanan itulah yang menang. Akan tetapi kebalikannya, waliyadzubillah, jika dia memutuskan karena suapan, karena sogok, karena hal-hal yang batil, karena kerabatnya, nepotisme misalnya, kemudian memutus dengan keputusan yang salah karena bentuk kezaliman, maka yang sebelah kiri itulah yang akan menjebloskannya, waliyadzubillah. Kemudian satu hadis lagi yang cukup pendek dari sahabat yang mulia Busr bin Jahash radhiyallahu anhu qala yazaqan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fi kaffihi ثم وضع أصبعه السبابة وقال يقول الله عز وجل أنا يعجزني ابن آدم وقد خلقتك من مثل هذه فإذا بلغت نفسك هذه وأشار إلى حلقه قلت أتصدق وأنا أوان الصدقة. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meludah ke tangannya yang kiri. Kemudian beliau menunjuk dengan tangan satunya, yaitu dengan tangan kanannya, dengan telunjuk tangan kanannya, sambil berkata, sambil bersabda, Allah Azza wa Jalla berkata, bagaimana Ibnu Adam menjadikanku lemah. Artinya tidak mungkin seorang manusia menjadikanku lemah, padahal aku menciptakannya seperti ini. Artinya yang namanya ludah itu kan mirip dengan sperma atau mani. Padahal bahan dasarnya manusia dari ini. Bagaimana dia akan mampu menjadikanku lemah, kata Allah Subhanahu wa taala. Lalu apabila jiwanya telah sampai di kerongkongan, baru dia ingat akan amal soleh, kemudian berkata, aku akan bersedekah. Ini menunjukkan bagaimana ketika manusia berada dalam keadaan sakaratul maut, berada di saat ajal hendak menjemputnya, berada dalam kesempitan, sehingga yang tadinya manusia itu berpikiran tentang dunia dan dunia, maka dia otomatis langsung akan ingat kepada tempat kembalinya yang kekal. Untuk itu dia akan bersedekah, langsung berandai-andai, aku mau bersedekah. Bagaimana sedangkan yang namanya nyawa sudah di kerongkongan. Demikian yang dimaksudkan dalam hadis ini adalah penyesalan yang tidak bermanfaat, penyesalan yang tidak membawa manfaat. Kiranya demikian apa yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Kemudian bab berikutnya tentang saum, tentang puasa. Subhanallah, kita pas hendak memasuki bulan puasa. Akan tetapi seingat saya telah mengupasnya pada tahun yang lalu, hadis qudsi tentang keutamaan puasa. Barangkali tidak butuh pengulangan. Saya cukupkan sekian. Kita tutup majelis kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'afwu minkum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.